Sehingga sekelompok dia kan piyambakipun gadai penggalih yang esok makan enak itu senang dan bisa makan enak itu suatu kebanggaan yang luar biasa, sehingga dia yang dipikirkan hari-hari, yang diusahakan hari-hari untuk memenuhi hasrat makannya, hasrat perutnya. Piyambake terus pecinta kuliner, terpundi-pundi makanan yang enak, makanan yang lezat akan dia beli. Karena kepuasan dia, kebahagiaan dia apabila makan makanan yang enak. Dia tidak sadar Bapak Ibu sekalian bahwa makanan yang terakhir yang akan dia makan, yang memuaskan dia, yang terakhir yang memuaskan dia itu adalah tanah kubur. Piyambakipun boten menggalihaken pripun mangke keadaanipun alam kubur, sehingga piyambakipun musuhan bilih piyambakipun menika wau mungkin boten dahar kajeng tutukipun di mulutnya itu penuh dengan tanah kubur. Sekelompok dia kan piyambakipun gadis penggalipun penggalih. Kebahagiaan itu apabila dia mempunyai pangkat yang tinggi, maka dia sampai berusaha mencari kedudukan ini dengan cara apapun. Apapun dikorbankan, apapun dilaksanakan demi mencapai sebuah jabatan. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, dia akan tertipu kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesuksesan manusia, kebahagiaan manusia ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang miskin, adanya orang kaya, adanya pejabat, adanya rakyat, adanya orang sehat dan adanya orang sakit, itu adalah satu ujian yang akan dialami siapapun. Roda yang berputar, kalau ada orang mengatakan dunia itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kehidupan yang seperti tadi, bermacam-macam keadaannya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang paling baik di antara kita, amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingkang nyiptakaken kematian. Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kehidupan. Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken menika sedaya baik Allah taala nguji dumateng manusia, menguji dumateng kepulauan panjenengan sami, menguji dengan diri kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Sinten kang paling sae amalipun di antaranipun sedaya manungsa menika wae. Kaum muslimin muslimah sedang coba salat maghrib rahimahullah. Amalan yang baik ini dikatakan ada dua syarat. Jadi amalan baik untuk rohaniah, untuk batiniah, dan amalan baik untuk zahiriah. Amalan yang baik untuk batiniah itu setiap kita beramal, di dalam setiap kita mengambil amalan-amalan kesaenan, kita harus memiliki dua perasaan di hati kita, Bapak sekalian. Kita wonten kali perasaan manah kita.
Ingkang sepeda kita tetap gadai perasaan al-amalu billah. Ingkang nomor kali kita gadai perasaan wal amalu lillah. Jadi teman kita itu kejadian kali perasaan niku. Menawi boten kali perasaan wonten manah kita itu perasaan al-amalu billah wal amalu lillah. Niku amal kita niku dereng belum amal ingkang sae. Mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang sae tapi mungguhipun manusa yang ningali ku apa wong ki amale jos, amale apik, amalnya luar biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menika melihat apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Mana di hati harus ada perasaan al-amalu billah wal amalu billah. Jadi setiap amal itu terjadi perasaan al-amalu billah itu. Kita beramal itu sebab pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita saged amal gadai perasaan aku amali sebab aku wong pinter, sebab aku ngerti hukum-hukum agama sehingga aku iso ngamalke. Aku iso ninggalke amal maksiat iki sebab aku wong sing wis ngerti hukum-hukum agama, aku ngerti kularangane aku. Menegati perasaan yang mengatakan menika ruang sebab boten pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amal kita menika wau tertolak terus. Jadi kita harus memiliki satu perasaan kita beramal atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk yang lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia satu pertolongan untuk memasukkan makanan di dalam mulutnya, maka dia tidak akan bisa makan. Bahkan manusia ini mengedipkan mata saja tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita suatu tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan ini harus ada di dalam diri kita setiap kita buat amal. Aku iso mlaku ning masjid sebab pitulunganipun Allah. Yang nomor kali yang kedua, kita harus memiliki perasaan wal amalu lillah. Jadi setiap amal ini karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang tanpa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ini semua tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta maupun rupa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal perbuatan. Jadi hati dan amal perbuatan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dalam perasaan hati kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala setiap dalam beramal, maka ini akan mencukupi kita untuk buat hati dan mencari kedudukan, mencari keselamatan kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar bagaimana
supaya amal kita ini dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, digolongkan Allah Subhanahu wa taala amal yang baik. Jadi mempunyai satu perasaan al-amalu billah wal amalu lillah. Kita beramal sebab pertolongan Allah dan kita beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, engkang nomor kalih niki amal dohiri. Secara amal dohiri kita menika wau engkang ketingal niku badhe dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala termasuk amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Ini apabila di dalam amal kita setiap perbuatan baik di dalam ibadah, baik di dalam muamalah, baik di dalam muasar maupun akhlak, ini mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas setunggalipun hadis ingkang kula waos wau, Rasulullah SAW nate paring sabda kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Jadi sakabeh umatku iku bakal mlebu surga. Kajaba wong sing pegat, kecuali orang yang enggan masuk surga. Semua umat Rasulullah SAW bersabda semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Tapi dia mesti gubernur sahabat umur ngomong di surga orang gelem, orang disuruh masuk surga nggak mau, siapa ini? Aneh ya." Maka sahabat tanya, "Ila wa mayyaba ya Rasulullah?" Sahabat tanya, sinten tiang orang yang gak masuk surga, orang yang gak mau masuk surga ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, man ato'ani faqalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, orang yang mengikuti sunnah-sunnahku, ini akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang yang menolak sunnahku, faqad aba, ini orang yang tidak mau masuk surga. Maka syarat setiap amal kita ini mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, cara mendidik keluarga kita, bagaimana supaya keluarga itu kita sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang madani, yang menghidupkan agama di dalam kehidupannya, baik di dalam rumahnya, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam muasyarahnya, dalam kehidupan yang bermasyarakat, ini sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maka perlu kita berusaha seorang laki-laki yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini ada, kalau untuk laki-laki ini 4 amalan di luar rumah, ada beberapa amalan di luar rumah dan ada 1 amalan di dalam rumah. Kalau dia ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga sehingga walaupun rumahnya sederhana, walaupun orangnya itu kontrak, cuma lebarnya 3 meter kali 4 meter kontrakannya, tetapi jangan bisa katakan bayi jannati asal bapak-bapak tadi punya 4 amalan yang di luar dan 1 amalan yang di dalam rumah. Yang pertama kali, bagaimana seorang laki-laki ini sholat berjamaah di masjid. Tidak ada sejarah ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, itu ketika dia menerima wahyu sholat, ini sholat selalu bersendiri nggak pernah, tapi dia selalu sholat berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki. Jadi sholatnya laki-laki itu di masjid berjamaah. Yang aneh wong lanang kok seneng sholat nang omah, itu berarti paling laki-laki soleha. Laki-laki tapi soleha.
Kalau laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, ini amalan yang pertama. Yang kedua, bagaimana laki-laki ini setiap saat harus keluar untuk thalabul ilmu, untuk mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri pengajian-pengajian. Kalau perlu kita berusaha mendatangi orang alim yang paham tentang hukum-hukum agama di sekitar kita untuk menanyakan fikih, hukum tentang bagaimana muamalah, bagaimana muasalah yang sesuai dengan syariat. Jadi kita datang kepada ulama untuk menanyakan tentang hukum-hukum agama. Ini tugasnya laki-laki. Jadi laki-laki pertama keluar untuk sholat berjamaah di masjid, yang kedua keluar untuk menuntut ilmu. Ini sama. Jadi sholat berjamaah di masjid itu wajib, itu fardu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Mencari ilmu juga hukumnya wajib. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Tapi untuk perempuan ini kalau seandainya dia tidak sempat untuk meninggalkan rumahnya karena sibuknya dia dengan keluarganya, mengurusi rumah tangganya, mengurusi anaknya, jika tidak sempat untuk keluar menuntut ilmu, maka laki-laki wajib mencari ilmu, menuntut ilmu dan menyampaikan kepada ahli keluarganya seperti itu. Yang ketiga, bagaimana laki-laki di samping mencari ilmu, sholat berjamaah di masjid. Ini yang ketiga, jihad. Jihad fisabilillah untuk li'ila'i kalimatillah. Makna jihad itu bukan perang. Jihad katanya waktu itu perang ini. Jadi jihad itu berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dakwahnya agama, bos ya. Jadi meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini tugasnya laki-laki. Meninggalkan keluarganya, menimbulkan kesibukan sementara untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dengan mengorbankan diri dan harta. Jadi piyambake pun nganggo bodone piyambak aku dakwah. Wadang moro nggone ane sepuh tuwa, dijak salat angel banget. Dirayu-rayu yo angel. Nalika piyambake pun orangnya tadi ternyata diuji Allah Ta'ala sakit, didatangi, dibawakan oleh-oleh, diikram. Maka ketika sembuh, suatu ketika nanti kita dengan memberikan makanan, memberikan korban apa yang kita punya, kita berikan kepada orang tadi, nggak mau sholat tadi, maka dengan kita ikram, dengan kita khidmat kepada dia, kita ingatkan dia pentingnya sholat. Ternyata ketika sembuh dia mau sholat, sekarang maka inilah namanya ilah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, termasuk berjihad, berjuang untuk mendakwakan agama. Jadi pikir kita harus sebagaimana pikir Rasulullah SAW menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang kita datangi. Ini tanggung jawab laki-laki. Jadi menyampaikan agama kepada siapapun, kepada temannya yang belum sholat ajak sholat, yang belum yang masih maksiat kita ajak taat seperti itu. Ini tugasnya kita semua. Jadi kalau kita ini belum berusaha mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Ta'ala, berarti keimanan kita belum sempurna. Terus yang keempat, setelah sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu, berjihad untuk li'ila'i kalimatillah, bukan perang berpedang, tapi untuk li'ila'i kalimatillah. Yang keempat, mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Tugas mencari rezeki yang halal ini laki-laki.
Untuk perempuan ini hukumnya ubah, diperbolehkan. Ada syarat-syarat. Jadi untuk perempuan mencari nafkah hukumnya ubah. Hukumnya boleh dan ada syarat-syarat selama tidak menimbulkan fitnah. Jadi ibu-ibu boleh kerja, tetapi syaratnya tidak menimbulkan fitnah. Dan yang laki-laki ridho. Kalau laki-laki wajib mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang karena seorang suami penghasilannya sedikit, ini ibu-ibu yang gak sabar. Apalagi kalau bapaknya seorang yang punya kesempatan untuk korupsi, gajinya bapak Pursomono, gajinya cuma segitu, padahal bapak jadi ngurusi duit di kantor, kok gak bisa ambil seberapa untuk keperluan. Nah ini yang membuat nanti bapak gak jadi mencari yang halal aja seperti itu. Maka bapak kalau mencari rezeki yang halal tadi ini perlu dukungan dari ibu-ibu. Berusaha mencari rezeki yang halal tapi ternyata susah, angel, berat, hasilnya sedikit. Maka ini ujian ada dari keluarga untuk mencari yang halal. Jadi mencari rezeki ini wajib untuk mencari yang wajib itu adalah mencari rezeki yang halal. Kalau mencari rezeki yang banyak itu tidak wajib. Tapi wajibnya mencari rezeki yang halal. Ini amalan bapak tadi. 4 di dalam, 4 di luar rumah. Sholat berjamaah, menuntut ilmu, berjihad untuk lillahi kalimatillah. Yang keempat mencari rezeki yang halal. Yang satu di dalam rumah. Yang satu di dalam rumah itu apa? Membantu kerepotan istri. Jadi termasuk membantu mencuci piring, mencuci baju. Mana bapak-bapak betul sakit bantu mencuci baju ya sakit numbaskan mesin cuci. Itu termasuk meringankan pekerjaan istri. Perempuan ibu tugasnya mesin cuci. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan membantu mencuci baju, dan kita membantu meringankan dengan memberikan mesin cuci kayak pisau yang ada rezeki. Kalau ada rezeki yang lebih, membantu memasak, nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang membantu mencuci baju, membantu memasak, membantu ngepel, itu bukan rendah di hadapan istri. Justru istri semakin memuliakan, bapak membantu saya, artinya dia akan semakin sayang, semakin cinta kepada suami. Kalau bapak mau membantu kerepotan istri, betul bu? Jadi membantu kerepotan istri bagus sekali. Kalau memang istri sedang repot, ya anak digendong sak lampu-lampu. Wadah wis anake nangis, cuciannya banyak, masak belum mateng. Bapak belum gendong anak, cuma nyekel HP. Ini membuat istri itu emosi. Jadi pekerjaan laki-laki tadi kalau di dalam rumah itu membantu kerepotan istri. Boten berjihad di dalam rumah. Maksudnya pas berjihad di dalam rumah. Nah, ngomong gua kaya kondang-kondangan dhewe, bojone karo anake sampai wedi. Apa-apa sithik salah enten piring terbang. Itu bukan sifatnya laki-laki mukmin. Jadi laki-laki mukmin itu apabila di dalam rumah maka dia mempunyai sifat yang mulia, dia ikut kepada istri. Rasulullah SAW katakan sebaik-baik kalian itu adalah yang berbuat baik kepada keluarga kamu. Orang arwong wong jogo wapi omongan yang halus tapi kalau bojone malah kasar. Betul. Sebaik-baik kalian itu orang yang berbuat baik kepada paling baik pada keluarga kalian, pada keluarga.
ada yang mengatakan sapa wong lanang sing apik. Boten semua wong sak kampung do orang-orang satu kampung semua memuji orang tadi ini orang yang baik, bukan. Tapi laki-laki yang baik apabila istrinya, anaknya mengatakan ini bapak saya ini orang yang baik, maka walaupun orang satu kampung mengatakan orang yang enggak baik, ini orang yang baik karena selama 24 jam dia berada bersama bapaknya. Kalau seandainya tidak 24 jam, orang yang paling banyak bersama bapaknya adalah istri dan anak tadi, bukan tetangga. Jadi kalau keluarganya merasa bapaknya orang baik, maka itu orang yang baik. Ini persyaratan. Kalau ini membentuk keluarga yang sakinah, bapak harus sholat jamaah di masjid, menuntut ilmu, berjihad untuk kalimatillah dan yang satunya lagi tadi mencari nafkah yang halal, ikram kepada istri, membantu kerepotan keluarga. Untuk ibu-ibu, pertama kali bagaimana ingin membentuk keluarga yang sakinah ini tergantung ibu. Jadi pengaruh yang besar itu kepada ibu. Karena laki-laki dengan perempuan itu lebih banyak perempuan. Terus betul. Menawi di sensus di itu, Pak RT mesti itu ngerti. Data mulana kalau itu mesti kayak itu. Nanti gede sapi kata itu. Termasuk keluarga itu tiang kawin namung kalih, tiang setrine niku 6. Jadi istri kula setunggal, putri kula gangsal, putra kula setunggal. 6. Jadi seorang perempuan tadi yang paling dekat dengan anak-anak. Perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki dan anak-anaknya lebih banyak daripada perempuan. Dan anak ini lebih dekat dengan ibu daripada bapaknya. Maka kalau seorang ibu dia paham akan agama, mendidik anaknya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan terbentuknya keluarga yang madani, yang beragama. Sebagai contoh, bagus sekalian, nabi-nabi yang istrinya ini tidak mendukung di dalam dakwah, sebagaimana istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dakwah selama 950 tahun cuma dapat 83 orang yang beriman. 83 saja. 950 tahun, bagus sekalian. Kita mengajak tetangga, ayo sholat Pak D, ngomong ping 10 ra gelem sholat, ra gelem dijak nang masjid. Niku sesuk nek wis mutung, tak jam wis ping 10 sampai lambe tipis ora gelem seni masjid. Mutung. Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah 150 tahun, niku cuma itu tiap orang 83 orang saja. Ini karena disebabkan istrinya tadi tidak mendukung. Nabi Lot juga seperti itu. Nabi Lot istrinya tidak mendukung, sehingga pengikutnya juga sedikit. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang istrinya dua istrinya semua mendukung, Sayyidatina Sarah dan Sayyidatina Hajar mendukung di dalam agama, perjuangan agama, maka pengikutnya banyak. Ya. Begitulah Nabi Muhammad SAW, karena istrinya ini mendorong semua istrinya, 12 istri Nabi Muhammad SAW ini semua ikut berjuang di dalam agama, maka umat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Haji Wada terkumpul 124.000 para sahabat. 124.000 sahabat ketika Haji Wada. Ini karena istimewa. Jadi istri Nabi itu ada 12, bukan Nabi sekawan, tidak cuma 4, tetapi ada 12. Maka bagaimana supaya istri-istri kita, anak-anak kita ini paham akan agama, Bapak sekalian? Maka bagaimana kita harus mencetak perempuan-perempuan kita, baik istri maupun anak kita, seorang muta'alim. Jadi orang yang muta'alimah itu orang yang hari-hari selalu hidupkan taklim.
menghidupkan taklim di rumah. Tidak harus mengundang ustaz untuk datang ke rumahnya, tetapi dia membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah setiap hari. Cari waktu yang tepat, mungkin pada maghrib atau pada isya, keluarga kumpul, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak perlu lama, 1 hari 10 menit atau seperempat jam saja. Rutin, tapi rutin setiap hari, maka pengaruhnya besar. Alhamdulillah, bahasa dengan seperti itu dulu ketika saya nikah, terus saya kehidupan taklim seperti itu, maka Allah SWT telah beri keberkahan. 2 anak saya telah hafal 30 juz. Anak yang pertama umur 21 tahun, sekarang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, hafal 30 juz. Anak yang ketiga sudah hafal 30 juz, umur 17 tahun, perempuan. Yang laki-laki umur 19 tahun, hafal 25 juz. Yang nomor 4, 15 tahun sudah hafal 15 juz. Ini bulan yang lalu, insya Allah sekarang sudah hafal 16 juz. Jadi dengan kehidupan taklim di rumah ini pengaruhnya besar. Karena di rumahnya kan ada suasana malaikat. Jadi mencetak bagaimana istri dan anak-anak kita yang perempuan menjadi muta'alimah, orang yang ahli menghidupkan taklim seperti itu. Yang kedua, bagaimana istri kita ini mempunyai menjadi seorang, setelah muta'alim menjadi seorang abidah, ahli ibadah, yang dia menyibukkan diri dalam beribadah, menjaga sholat duha, menjaga sholat awal waktu, menjaga sholat awabi, menjaga sholat tahajud, tilawatul Quran, zikir pagi dan petang, selalu diamalkan. Jadi doa perempuan yang soleha dikatakan ini lebih makbul daripada doanya 70 wali. Seorang perempuan yang dia duduk di atas sejendahnya, dia bermunajat kepada Allah, akan datangnya rezeki, akan datangnya ampunan Allah Ta'ala, maka ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Walaupun dia tidak bekerja, kalau dia memang beramal seperti itu, maka suaminya yang bekerja, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi mencetak istri kita dan anak-anak perempuan kita menjadi abidah, seorang yang perempuan yang ahli ibadah. Yang ketiga, bagaimana mencetak istri kita dan anak-anak perempuan kita menjadi murabiyah. Murabiyah itu sebagai pemimpin dan contoh. Jadi bukan cuma ngajarin, tetapi memberi contoh kepada anak-anaknya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya, baik di dalam dapurnya, masuk WC-nya, masuk kamarnya, semua dicontohkan, mencontoh sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang setelah itu, bagaimana mencetak istri dan anak perempuan kita menjadi zahidah, seorang yang zuhud. Zuhud itu bukan orang yang keadaannya kelihatan miskin, tidak. Tapi zuhud ini bagi sekalian, zuhud adalah menjalani kehidupan 1 derajat di bawah kemampuan. Yang kira-kira so mangan ayam setiap dino, orang mangan ayam tapi mangannya tahu tempe dok. Kira-kira setiap hari so makan dok, ini rezekinya ada untuk makan telur setiap hari. Maka makannya dikurangi, telurnya cuma 3 kali, tapi dalam 3 kali dalam 3 hari sekali, yang lainnya makan tempe. Seandainya bisa beli mobil, belinya sepeda motor. Sepeda motor kira-kira bisa beli baru, belinya yang second. Jadi 1 derajat di bawah kemampuan. Belajar untuk hidup zuhud seperti itu. Kalau kita bisa berusaha hidup zuhud seperti itu, bapak sekalian, maka kita tidak akan terbebani untuk urusan dunia dan kita akan tawadhu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setelah mencetak istri kita menjadi zahidah, maka istri kita juga kita jadikan menjadi dai. Jadi bojone awake dhewe, istri kita jadikan sebagai partner untuk mencari ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istri kita mungkin gak aktif untuk sholat ke masjid, gak aktif untuk pengajian, karena memang dia karena kerepotan dia dalam mengurus rumah tangganya, anak-anaknya di rumah, maka dia dengan kesibukan membaca taklim di rumahnya,
tapi bagaimana mencetak istri kita menjadi dai. Jadi bagaimana supaya istri kita ini selalu mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Wajib per waktunya sholat berjamaah diingatkan untuk sholat jamaah, waktunya sholat duha diingatkan untuk sholat duha, waktunya mau berangkat kerja Pak, tolong Pak kamu kerja cari rezeki yang halal sedikit gak apa-apa. Saya bisa menahan lapar 1 hari ataupun 2 hari, tetapi saya tidak akan bisa menahan panasnya api neraka walaupun cuma sekedipan mata. Wah, nah istri sudah bilang seperti itu, maka bapak akan berhati-hati dalam mencari rezeki. Jadi istri kita jadikan daya, selalu mengingatkan kita untuk taat kepada Allah dan selalu mengingatkan kita untuk meninggalkan sesuatu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sekalian, apabila kita bisa mengamalkan semua itu, maka keluarga kita akan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apabila satu kampung tadi buat amal seperti itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk kampung itu tadi. Maka inilah syarat bagaimana untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tanpa itu semua kita amalkan, maka tidak akan terwujud. Seandainya cuma kita bisa mewujudkan sebagian, maka kesakinah yang dalam kehidupan kita itu belum sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah waktunya sholat isya. Ini saya kira cukup segini yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami di dalam hati, dan inti dari pengajian ini adalah bagaimana mengamalkan apa yang dia dengar, bukan sekedar mendengarkan, tetapi niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang yang tidak ada di sini. Kita sama-sama tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.